Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita hambanya, sehingga seorang pun tidak dapat menghitung nikmat Allah. Adapun nikmat yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang ini, di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, serta nikmat Islam. Ketika kita dapat merasakan nikmatnya iman di dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang paling beruntung. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Rasulullah SAW sebagai panutan kita, di mana Rasulullah telah bersusah payah dalam mengubah zaman ini dari zaman kejahiliaan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, dan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ataupun membuka pintu rahmatnya bagi kita, sehingga kita dalam hal ini harus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Dan dalam hal ini kita berharap dengan penuh harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita masih dapat dipertemukan dan dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tetapi sayangnya sahabat Muslim yang dirahmati Allah, banyak sebagian kalangan umat Islam itu sendiri ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mereka melakukan amalan-amalan yang tidak sama sekali dikerjakan dan diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, di mana kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah panutan kita, di mana ketika Rasulullah tidak mengajarkan dan tidak memerintahkan untuk hal sesuatu itu dilakukan, maka kita tidak akan melakukannya. Akan tetapi jika Rasulullah SAW mengajarkan dan memerintahkan kita untuk melakukan itu, maka kita harus melakukannya. Apalagi kita meyakinkan ataupun kita bersaksi bahwa kita adalah umat Rasulullah SAW dan kita cinta kepada Rasulullah, akan tetapi kita melaksanakan amalan yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, maka kita tidak termasuk umat Rasulullah itu sendiri. Adapun beberapa amalan yang sering dilaksanakan ataupun dikerjakan sebagian kalangan umat Islam ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan ialah yang pertama, mengadakan syukuran. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, banyak kita saksikan bahwasanya ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan, banyak kalangan umat Islam berbondong-bondong melakukan syukuran. Tetapi kita perlu tahu bahwa ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah melaksanakan syukuran ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Lantas, kenapa kita melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Masya Allah, ini sudah jauh dari jalur Islam. Adapun kebiasaan yang kedua yang sering dilakukan oleh sebagian kalangan umat Islam dalam menjelang bulan suci Ramadan ialah yaitu melakukan ziarah kubur. Kita tahu bahwasanya kita saksikan bersama bahwa setiap menjelang datangnya bulan suci Ramadan, pasti kalangan umat Islam sebagian dari mereka itu melakukan ziarah kubur, bahkan berbondong-bondong dengan semangatnya ziarah kubur. Akan tetapi kita tahu bahwasanya Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan ziarah kubur ketika menjelang bulan suci Ramadan. Kita juga tahu bahwa ziarah kubur termasuk amal ibadah dan ziarah kubur pernah ada diperintahkan. Akan tetapi itu tidak dikhususkan untuk ketika menyambut bulan suci Ramadan.
Oleh karena itu, perlu kita ketahui sahabat muslim yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah mengatakan bahwa saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Akan tetapi zaman sekarang, lakukanlah ziarah kubur itu dengan tujuan untuk mengingat mati. Dimana ketika kita berziarah kubur, kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa dan kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan ataupun melaksanakan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, termasuk ziarah kubur dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketiga, amalan yang sering dilakukan oleh sebagian kalangan umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan ialah melakukan kegiatan minta maaf kepada orang lain. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, akankah kita melakukan ataupun meminta maaf kepada orang lain itu ketika menyambut bulan suci Ramadan? Apakah kita tidak bisa meminta maaf kepada orang lain di hari-hari yang lain ataupun di bulan yang lain? Kenapa harus di bulan suci Ramadan? Padahal kita bisa melaksanakan hal itu. Itulah kegiatan ataupun kebiasaan yang sudah mendarah daging di kehidupan manusia sebagian kalangan umat Islam, bahwa ketika menyambut bulan suci Ramadan mereka melakukan memaafkan, minta maaf kepada orang lain agar mereka dimaafkan dan bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan tidak tanpa adanya dosa. Tetapi sahabat muslim yang dirahmati Allah, ini merupakan perbuatan yang tidak benar. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal ini. Perlu kita ketahui bahwasanya ada pun amalan yang sering dilakukan oleh Rasulullah ketika menyambut ataupun datangnya bulan suci Ramadan ialah Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, yaitu 1 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, inilah beberapa amalan yang dilakukan sebagian kalangan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Padahal Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan hal itu, tetapi mereka melakukannya. Padahal mereka mengatakan bahwa mereka cinta kepada Rasulullah, mereka merupakan umat Rasulullah, tapi mereka melakukan amalan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah. Yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat sahabat muslim yang dirahmati Allah, adapun hal-hal yang harus kita lakukan dalam menjelang datangnya bulan suci yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, maka kita harus memperbaiki diri kita, mensucikan pikiran kita, membersihkan hati, membersihkan jiwa kita, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, serta kita harus berusaha untuk menjaga lisan kita dan senantiasa kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat dan juga hidayahnya. Karena ketika kita menjalankan bulan suci Ramadan, maka hati kita akan merasa tenang. Itulah beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yaitu kita melakukan perbaikan diri, membersihkan hati ataupun membersihkan jiwa dari perkara-perkara yang buruk. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memperbaiki diri, menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Semoga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan, serta melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Karena saya hanyalah manusia biasa. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat kita ambil hikmah dan ibrahnya dan dapat kita laksanakan dan amalkan dalam kehidupan kita ini. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Fastabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.